Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Penetapan ini didasarkan pada berbagai alat bukti, termasuk hasil penyadapan terhadap 12 nomor telepon seluler yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Antaranews.com. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim hukum KPK menyatakan bahwa selain bukti elektronik dari hasil penyadapan, mereka juga memiliki lebih dari 12 dokumen, sejumlah uang, dan keterangan dari 8 orang yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan. Antaranews.com. Kuasa hukum Hasto mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan oleh KPK, dengan alasan bahwa semua jawaban KPK terhadap gugatan bukan termasuk novum, bukti baru. Mereka menilai bahwa paparan KPK disampaikan berulang-ulang dan merupakan materi yang sudah pernah diuji oleh hakim sebelumnya. Kompas ID. Sidang pra-peradilan ini menjadi arena bagi kedua belah pihak untuk memaparkan argumen dan bukti masing-masing. KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto didasarkan pada bukti yang kuat, sementara tim kuasa hukum Hasto berupaya membantah dengan menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak baru dan sudah pernah diuji. Keputusan akhir dari sidang pra-peradilan ini akan menjadi penentu apakah penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto oleh KPK sah secara hukum atau tidak. Putusan tersebut dijadwalkan akan dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025. Antaranews.com. Sumber: USAID. Apakah semua retorika yang sudah dilakukan oleh Hasto akan membuahkan hasil? ChatGPT Said. Itu tergantung pada bagaimana hakim pra-peradilan menilai argumen dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Jika melihat pola dari sidang-sidang pra-peradilan sebelumnya, ada beberapa faktor yang bisa menentukan apakah retorika Hasto dan tim hukumnya akan membuahkan hasil atau tidak. Kekuatan bukti KPK. KPK sudah mengklaim memiliki hasil penyadapan, dokumen, serta keterangan saksi yang mendukung penetapan Hasto sebagai tersangka. Jika bukti-bukti ini dianggap cukup kuat dan sah secara hukum, maka argumen pembelaan Hasto kemungkinan besar tidak akan menggugurkan status tersangkanya. Validitas gugatan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan hanya menguji aspek formal penetapan tersangka, bukan substansi kasusnya. Jika hakim menilai bahwa prosedur penetapan tersangka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka gugatan Hasto akan ditolak, dan kasus tetap berlanjut ke tahap penyidikan lebih lanjut. Preseden kasus pra-peradilan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, upaya pra-peradilan seringkali gagal menggugurkan status tersangka, kecuali ada kesalahan prosedural yang signifikan. Misalnya, dalam kasus Komjen Budi Gunawan, pra-peradilan memenangkan gugatan karena alasan formil, tetapi banyak kasus lain tetap berlanjut meskipun tersangka mengajukan perlawanan. Strategi retorika opini publik. Hasto dan timnya mencoba membangun narasi bahwa ini adalah bagian dari serangan politik. Meski bisa memengaruhi opini publik, hal ini tidak serta-merta mengubah keputusan hukum jika bukti KPK kuat. Faktor politik dinamika kekuatan hukum. Jika ada intervensi politik atau tekanan dari berbagai pihak, bisa saja ada dinamika tertentu yang memengaruhi hasil pra-peradilan. Namun, sejauh ini, KPK tetap menunjukkan sikap bahwa mereka bekerja berdasarkan bukti hukum. Kesimpulan: retorika yang dilakukan Hasto mungkin bisa membangun persepsi di masyarakat, tetapi pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan hakim pra-peradilan. Jika semua prosedur hukum KPK dianggap sah, kecil kemungkinan retorika ini akan membatalkan status tersangka Hasto. Bagaimana menurutmu? Apakah ada aspek lain yang menurutmu bisa memengaruhi hasil pra-peradilan ini? Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.